Anda kembali menyaksikan Bicara, Makassar Bicara, pemirsa dan pendengar. Kami akan lanjutkan kembali perbincangannya bersama dengan Pak Ari Ashari, anggota DPRD Kota Makassar. Baik Pak Ari, ini kita akan menyoal soal pemulihan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Makassar. Anda melihat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif kita untuk membangkitkan ekonomi Kota Makassar ini peluangnya seperti apa? Ya, jadi kebetulan saya adalah salah satu orang yang suka bermain dengan wisata air ya. Yang saya rasa bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini belum terfokus untuk bagaimana mendapatkan pendapatan daerah khususnya di bidang pariwisata di sektor jualan menjual untuk pantai-pantai kita yang ada di Kota Makassar. Saya sangat miris karena sangat banyak warga Kota Makassar sebenarnya yang suka untuk bagaimana berwisata ke pantai. Tetapi saya melihat bahwa pemerintah saat ini belum terfokus untuk mengelola kekayaan alam kita khususnya pantai-pantai atau pulau-pulau yang ada di Kota Makassar. Sehingga banyak kita melihat ya warga-warga di Kota Makassar yang ingin menikmati wisata alam khususnya pantai justru pergi keluar kota atau keluar kabupaten. Contohnya, jika mereka ingin berwisata pantai, mereka banyak yang ke Barombong, tapi itu sudah masuk Kabupaten Goa. Ada yang ke Topek Jawa di Takalar, bahkan ada yang rela jauh-jauh ke Bira untuk menikmati keindahan alam di sana. Sebenarnya kita tidak kalah kayanya, tidak kalah jumlah tempat wisatanya untuk bagaimana pantai yang ada di Kota Makassar. Contoh, ada pantai Angin Mamiri di Tanjung Bunga, ada pantai Bayam di Tanjung Bunga, ada Pulau Samalona, ada Pulau Gusung dan sebagainya. Sebenarnya ini bisa mendapatkan perhatian penting untuk bagaimana pemerintah Kota Makassar bisa mendapatkan pemasukan baru khususnya untuk dari segi pariwisata. Sehingga kami berharap, kebetulan ini mitra kami di Komisi B, tetapi saya baru per awal bulan ini saya pindah ke Komisi B. Kami berharap bahwa dengan saya pindahnya ke sana bisa sedikit bersinergi dengan teman-teman di Dinas Pariwisata untuk bagaimana bisa memberikan masukan-masukan terkait bagaimana pengelolaan yang baik terkait sumber kekayaan alam kita yang ada di Kota Makassar khususnya pantai atau pulau-pulau. Dan ini juga menjadi PR pemerintah ya Pak dalam segi sarana dan prasarana di lokasi wisata yang perlu diperhatikan. Betul, karena mulai dari zaman kita kecil sampai sekarang saya lihat belum ada perbaikan-perbaikan atau inovasi-inovasi yang baru, karena kita melihat bahwa dari zaman dulu sampai zaman sekarang kondisi pantai Bayam, pantai Angin Mamiri dan pulau-pulau kita belum banyak dilakukan perombakan-perombakan yang signifikan, sehingga daya tarik Makassar 10-20 tahun lalu dengan yang ada saat ini itu saya rasa masih sama terkait bagaimana mereka berwisata di dalam kota sendiri, sehingga memang ini harus membutuhkan inovasi-inovasi yang lebih kreatif. Di sini kita memang harus melibatkan teman-teman milenial untuk bagaimana memberikan inovasi-inovasi atau masukan-masukan terkait untuk bagaimana pengembangan destinasi wisata kita khususnya pantai dan pulau yang ada di Kota Makassar, karena sebenarnya ini jumlahnya tidak sedikit. Kita punya pantai, punya pulau yang banyak, sehingga kalau ini dikelola dengan baik ini akan menjadi sumber pendapatan baru untuk pemerintah Kota Makassar. Dan tentu bisa sangat mendukung pemulihan ekonomi kita. Betul. Dan masyarakat juga perlu untuk memprioritaskan wisata domestik ya Pak ya. Betul. Begini, kalau kita mencoba untuk memperbaiki atau merenovasi pantai-pantai yang ada di Kota Makassar, khususnya di daerah Tanjung Merdeka itu, di situ kan banyak warga yang tinggal di situ, sehingga pada saat kita memperbaiki pantai ini akan banyak menyerap tenaga kerja baru dan akan menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru, sehingga ini sangat membantu masyarakat Kota Makassar dan membantu
pemerintah untuk pendapatan-pendapatan baru, karena pada saat banyak muncul peluang-peluang bisnis yang baru, sehingga ini akan banyak menarik retribusi juga untuk pemerintah Kota Makassar untuk pendapatan mereka. Baik Pak, jika melihat secara isu ekonomi ini bisa dibilang masalahnya cukup kompleks, apalagi di masa pandemi. Di masa pemulihan ini Pak, tantangan yang Anda lihat ke depannya akan kita hadapi dari segi pemulihan ekonomi itu seperti apa Pak? Iya, sebenarnya tantangan ini untuk bagaimana mungkin pemerintah Kota Makassar bisa bersinergi dengan perbankan ya, karena masalah kita saat ini adalah modal usaha, sehingga memang kita membutuhkan bagaimana kerjasama atau mungkin ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah, karena kalau untuk dari pemerintah memberikan modal langsung kepada masyarakat itu kan jumlahnya sangat sedikit bantuan-bantuan untuk UMKM, sehingga kita berharap bahwa ada komunikasi-komunikasi yang dijalin oleh pemerintah Kota Makassar dengan perbankan, khususnya untuk bagaimana memudahkan masyarakat kita untuk bagaimana mendapatkan modal kerja, sehingga akan banyak lagi yang yang muncul para pengusaha-pengusaha baru yang kita berharap bahwa mereka ini yang membantu pemerintah untuk menciptakan tenaga-tenaga kerja baru, sehingga pemulihan ekonomi di Kota Makassar khususnya bisa lebih cepat berjalan. Kemudian Pak, catatan penting yang Anda perlu tekankan nih untuk masyarakat dan juga pemerintah sama-sama untuk menyesuaikan dalam proses pemulihan ekonomi ini seperti apa Pak? Jadi kembali saya sampaikan lagi kepada masyarakat Kota Makassar khususnya, bahwa penanganan COVID-19 ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini bukan cuma tanggung jawab pemerintah Kota Makassar saja, tetapi ini adalah tugas kita bersama, karena ini untuk kebaikan kita bersama, sehingga boleh menjalankan kegiatan seperti biasanya tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Ini untuk kebaikan kita bersama. Terakhir Pak, nih untuk closing statement Anda terkait dengan tema kita mengawal aspirasi warga Kota Makassar, ini kedepannya tindak lanjutnya akan seperti apa? Silakan Pak. Ya, yang pertama yang sangat urgensi saya anggap bahwa kita harus segera mendata kembali terkait penerima bantuan sosial itu. Mungkin kita bisa berkunjung untuk melakukan studi banding kepada kota-kota atau kabupaten lain yang sudah berhasil untuk penanganan data bantuan sosial ini. Yang kedua, untuk bagaimana pemerintah mungkin bisa lebih mensupport para pelaku usaha UMKM ini untuk pembangkitan atau pemulihan ekonomi. Yang ketiga, saya sangat berharap bahwa pemerintah Kota Makassar sudah bisa terfokus lagi kepada untuk bagaimana meningkatkan atau menciptakan destinasi-destinasi wisata baru di Kota Makassar, karena kekayaan alam kita tidak kalah dari Bali dan lain-lain, tetapi tinggal bagaimana untuk menciptakan inovasi-inovasi baru sehingga ini bisa memunculkan tenaga-tenaga kerja baru, pelaku usaha baru, pengusaha baru, dan kita bisa mendapatkan pendapatan-pendapatan baru khususnya untuk pendapatan pemerintah Kota Makassar. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Dan semoga kedepannya roda perekonomian kita di Kota Makassar bisa berjalan dengan baik di masa-masa pemulihan ini. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Anda sudah menyaksikan Wabicara kali ini. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.